Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Raden Sambang. Pada kesempatan kali ini, Raden Sambang akan membahas kisah tentang Dajjal, sosok yang akan muncul di akhir zaman, dengan berbagai tipu daya untuk menyesatkan manusia. Dajjal adalah seorang manusia. Dia bukan jin atau makhluk lain. Dia adalah manusia yang ditangguhkan ajalnya, sama halnya dengan iblis, yang ditangguhkan kematiannya hingga hari kiamat. Dajjal adalah manusia yang berhati iblis. Ayah dan ibunya berketurunan Turki dan Mesir. Mereka berasal dari kampung kecil yang bernama Roblah. Kedua orang tuanya adalah kakak beradik, seibu dan sebapak. Mereka berhubungan badan tanpa adanya ikatan perkawinan. Dan ketika orang kampung mengetahuinya, maka mereka diusir dari kampung tersebut. Kemudian mereka pergi ke kampung pedalaman, bernama Samiri, di negeri Mesir. Pekerjaan ayahnya adalah menjaga dan membersihkan kandang ternak, dan membelah kayu. Karena sudah lebih dari 30 tahun mereka tidak mempunyai anak, maka mereka berkeinginan untuk mendapatkan anak. Hingga pada suatu ketika bermimpilah sang istri, dia bertemu dengan seorang pendeta, yang sebenarnya itu adalah jin Izazil, yang telah menyerupai dan menjelma sebagai pendeta. Si istri disuruh melakukan ritual di sebuah kuil, yang di dalam kuil tersebut terdapat patung anak lembu. Kuil tersebut berada di ujung kampung, jauh dari tempat tinggalnya. Mereka berdua disuruh melakukan ritual hubungan badan, pada saat si istri sedang datang bulan, atau menstruasi, di hadapan patung lembu tersebut. Hingga selang waktu pada saat istrinya sedang datang bulan, atau menstruasi, mereka berdua pun segera pergi ke kuil, dan melakukan ritual seperti yang disuruh dalam mimpi istrinya. Selang beberapa hari kemudian, si istri mengandung, tetapi kandungannya itu sangat besar, dan sangat lama, yaitu lebih dari 13 bulan. Dan belum sempat istrinya melahirkan, suaminya telah meninggal dunia. Begitu juga dengan istrinya. Sesaat setelah si istri melahirkan, si istri pun juga meninggal dunia. Bayi yang dilahirkan cacat, kulitnya bersisik, kepalanya besar, mata kirinya buta, dan mata kanannya menonjol keluar. Di dahinya ada tulisan kafaro, yang artinya kafir. Beberapa tahun kemudian, keberadaan pasangan ini diketahui warga. Maka warga pun sepakat untuk kembali mengusirnya dan membakar kuil tersebut. Namun sebelum warga sampai di kuil, pendeta kuil tersebut berusaha menyelamatkan bayi tersebut. Pendeta itu menghanyutkan bayi tersebut ke laut. Ketika di laut inilah, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyelamatkan bayi tersebut. Malaikat Jibril memindahkan bayi tersebut ke sebuah gua di pulau kecil yang bernama Jazirah Suban Ar-Rahib wa Adaba Al-Halba. Di pulau tersebut terdapat seekor binatang berbulu tebal yang bisa berbicara bahasa manusia. Hewan ini disebut Al-Jassasah. Malaikat Jibril memerintahkan Al-Jassasah untuk mengasuh bayi itu dan mengajarkannya ilmu agama dan prinsip-prinsip kehidupan. Namun di balik semua itu, ternyata jin Izazil juga selalu memantau bayi Dajjal tersebut. Jin Izazil merubah dirinya menjadi ular besar yang bisa berbicara. Dalam setiap kesempatan, Izazil yang berwujud ular itu mengajarkan pengingkaran-pengingkaran dan fitnah-fitnah atas ilmu Islam kepada bayi Dajjal hingga dewasa.
Setelah dewasa, Dajjal ini pergi dari pulau kecil tersebut untuk melihat kehidupan di luar sana. Sampailah dia di Yaman, yang jaraknya sekitar 4.000 km dari pulau tersebut. Ia mulai mengembara, menjelajah berbagai tempat, dan karena Allah membekalinya dengan otak yang sangat jenius, ia belajar dengan cepat dan kepandaiannya makin meningkat. Dengan mudah pula dia bisa menyesuaikan dirinya dengan lingkungan baru. Ia membahasakan dirinya dengan nama Ibnu Samirah. Nama ini dinisbatkan pada tempat asalnya. Ia bekerja menjadi seorang pelayan pada seorang filosof Yaman. Setelah tinggal beberapa tahun lamanya bersama sang filosof, Ibnu Samirah berkeinginan untuk mengunjungi negeri asalnya, yaitu negeri Samirah yang berada di Palestina. Ia membeli sebuah perahu besar dan menggaji beberapa nelayan untuk menjalankannya. Segala kebutuhan dan perlengkapan juga dipersiapkan dalam perahunya itu. Tetapi sebelum mengarahkan perahunya ke Palestina, ia ingin mengunjungi pulau terpencil saat masa kecilnya tinggal bersama Al-Jassasah. Walau tidak mudah bagi orang lain menemukannya, tetapi kekuatan ingatan dan pikirannya dengan mudah membawa ke pulau tersebut. Ketika ia berlabuh dengan perahu kecil di pantainya, Al-Jassasah menatapnya dengan tajam, tetapi kemudian meninggalkannya ke hutan tanpa berkata apapun. Ibnu Samirah berjalan berkeliling, mengenang masa kecilnya. Tidak terasa ia telah berusia 100 tahun lebih, tetapi sama sekali tidak ada gurat ketuaan di wajahnya, bahkan tampaknya ia makin merasa kuat dan tegar, layaknya ketika berusia 30-an. Ketika sampai pada panel batu yang bertuliskan pengajaran malaikat Jibril, ia menemukan sebuah bejana berisi semacam tinta yang digunakan menulis pada batu. Ia mengambil bejana tersebut. Ia juga mengambil dan memotong dari tiap panel batu pengajaran itu untuk kenang-kenangan. Kemudian ia kembali lagi ke perahunya dan mengarahkan ke Palestina. Setelah beberapa hari lamanya mengarungi lautan, ia berlabuh di salah satu lembah di Palestina yang tersembunyi. Ia meneruskan ke Samirah dengan onta yang dibelinya. Walau ia tidak menemukan apa-apa dari negeri Samirah, dari beberapa orang yang sudah berusia lanjut, seperti Al-Jalil dan Al-Arbat, ia mendengar kisah tentang anak kecil yang diambil dewa-dewa ke pangkuannya. Ada juga kisah tentang anak kecil yang diculik malaikat ketika terjadi bencana besar yang menghancurkan Samirah. Kisah-kisah tersebut seolah membenarkan jati dirinya, seperti yang telah diceritakan oleh Al-Jassasah. Setelah tinggal di Palestina beberapa tahun lamanya, ia memutuskan menuju ke negeri sang Fir'aun di Mesir. Sesampai di Mesir, ia melamar menjadi pelayan seorang dukun terkenal di negeri itu. Yang dengan senang hati, sang dukun menerimanya, setelah mengetahui kemampuan dan kecerdasannya. Dukun yang diikutinya itu sudah berusia 300 tahun, dan sangat mengenal sejarah hidup Nabi Musa alaihi salam di Mesir. Ketika mendengar kisah Musa tersebut, ia segera menceritakan kisah kehidupannya, yang segera sang dukun berkata, "Kalau begitu, engkau adalah Musa yang lain, yakni Musa dari Samirah." Mungkin karena inilah, muncul suatu ungkapan dari sebagian ulama dalam hal pendidikan dan pengajaran, Musa yang dididik oleh Fir'aun, menjadi seorang nabi dan rasul. Sedangkan Musa Samiri, yang dididik oleh malaikat Jibril, malah menjadi orang yang paling ingkar kepada Allah. Ibnu Samirah atau yang lebih dikenal dengan Samiri,
sangat kagum dengan komentar sang dukun itu. Dan ia merasa bahwa derajatnya tidak terlalu jauh dengan Nabi Musa alaihi salam. Saat itu Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam sedang mendakwahkan agama tauhid kepada Fir'aun dan masyarakat Mesir, khususnya kaum Bani Israel yang hidup dalam perbudakan di negeri itu. Setelah beberapa waktu lamanya, ia memutuskan untuk bergabung dengan Bani Israel karena ada kedekatan dan garis darah leluhurnya dengan Nabi Musa, yakni kepada Nabi Yakub. Namun demikian, walau ia melihat berbagai macam mukjizat yang ditunjukkan Nabi Musa alaihi salam, hatinya tidak bisa sepenuhnya mengimani Nabi Musa alaihi salam, termasuk juga mengimani Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara itu, beberapa orang dari Bani Israel menunjukkan penghargaan dan kedekatannya kepada Samiri karena kecerdasan dan kepiawiannya dalam berbagai hal. Walau tidak banyak, mereka itu layaknya budaknya Samiri yang akan selalu menurut jika diperintahkannya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa dan Bani Israel untuk meninggalkan Mesir menuju Palestina, Ibnu Samira ikut serta dalam rombongan besar itu. Beberapa kali lagi ia melihat dengan mata kepalanya sendiri mukjizat Nabi Musa alaihi salam, termasuk membelah lautan dengan tongkatnya. Tetapi semua itu tidak membuatnya beriman, bahkan terbersit dalam pemikirannya bahwa ia pun bisa melakukannya itu suatu saat nanti. Ketika Bani Israel telah selamat dari kejaran Fir'aun dan tiba di sisi Gunung Tursina, Nabi Musa meninggalkan umatnya sebentar untuk segera menghadap Allah di Bukit Tursina. Nabi Musa mengamanatkan kepada Nabi Harun untuk menjaga Bani Israel. Saat itulah, Samiri membikin ulah dengan membuat sebuah patung anak sapi yang terbuat dari emas, yang bisa bersuara, dan mengatakan bahwa itulah Tuhannya Musa dan Bani Israel. Sebagian besar dari mereka mempercayainya dan menyembah patung emas tersebut. Melihat kejadian itu, Nabi Harun berupaya mencegah mereka, tetapi mengalami kegagalan. Begitu Nabi Musa turun dari Tursina, sambil membawa suhuf yang terbuat dari batu berisi perintah-perintah Allah, Nabi Musa melihat kaumnya telah menyembah dan menari-nari di depan Tuhan barunya, yaitu sebuah patung sapi betina yang terbuat dari emas yang bisa bersuara. Nabi Musa sangat marah, mukanya merah padam, sambil berteriak keras. Mendengar suara keras tersebut, kaum Bani Israel langsung menghentikan aktivitas penyembahannya dengan ketakutan. Kemudian Nabi Musa menghampiri Nabi Harun, menarik janggut dan memegang kepalanya, seraya berkata dengan marah, seolah-olah Nabi Harun telah mengabaikan perintahnya. Padahal Nabi Harun telah berusaha keras, tetapi beliau tidak mampu mempengaruhi Bani Israel, yang telah berada di bawah kendali dan pengaruh Samiri, atau Ibnu Samirah. Tetapi ketika Nabi Musa menghampiri Samiri, otak dari segala macam kekacauan dan fitnah bagi Bani Israel, Nabi Musa tidak menjelaskan sikap kerasnya seperti sebelumnya, bahkan beliau hanya berkata, "Pergilah kamu, janganlah menyentuhku, dan sesungguhnya bagimu telah ada ketentuan waktu, yang kamu tidak akan bisa menghindarinya." Mungkin ketika Nabi Musa menghadap ke Samiri, beliau melihat tanda-tanda Dajjal pada dirinya. Karena itu, walau beliau termasuk orang yang sangat keras dalam menerapkan syariat, tetapi beliau membiarkan Samiri pergi, karena beliau meyakini Allah telah mempunyai rencana sendiri dengan dirinya. Sementara untuk kaum Bani Israel, diserunya untuk segera bertobat,
dan beberapa di antara mereka yang punya andil besar dalam penyembahan berhala tersebut disyaratkan untuk bunuh diri agar taubatnya diterima, dan mereka pun mau melakukannya, karena bagaimanapun kehidupan akhirat jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Setelah diusir oleh Nabi Musa, Samiri kembali melanjutkan pengembaraannya dari satu negeri ke negeri lainnya. Entah berapa tahun atau berapa abad perjalanannya, ia hampir tidak merasakannya, karena ia tetap dalam kemudaannya. Pengetahuannya makin bertambah banyak, dan semua itu makin menambah kesombongan dan ambisinya. Setelah cukup lelah menjelajah, ia memutuskan untuk kembali ke pulau tempat ia dibesarkan, dan ia mengira bahwa Al-Jassasah yang telah menjadi teman masa kecilnya itu telah mati. Namun ternyata tidak, ia menemukannya di dekat panel batu yang berisi pengajaran malaikat Jibril. Tetapi ia sama sekali tidak berbicara dan menjawab. Ketika diajaknya berbicara, yang keluar dari mulutnya hanyalah ucapan zikir yang diulang-ulang, yaitu, La ilaha illallah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa kulli syai'in qadir. Setelah beberapa waktu lamanya, ia hidup di pulau itu tanpa bisa berkomunikasi. Ia kemudian kembali mengadakan perjalanan dan berkelana. Ia mendengar tentang seorang nabi yang menghebohkan dengan gelar Al-Masih, yakni Nabi Isa alaihi salam. Samiri tidak mau langsung bertemu atau menyatu dengan umat Nabi Isa alaihi salam, seperti waktu bersama dengan Nabi Musa dahulu. Ia mengirim seorang utusan, sementara ia menunggu di luar dengan sebuah pesan kepada Nabi Isa. Jika engkau benar-benar seorang nabi, katakan kepadaku siapa yang sedang menunggu di luar. Mendapat pesan tersebut, Nabi Isa diam sejenak. Kemudian Nabi Isa berkata, Wahai saudaraku, katakan kepada orang yang mengutusmu itu, bahwa Allah yang Maha Perkasa dan Maha Agung, menerima taubat dan mengampuni semua dosa hambanya. Jika hamba tersebut mau bertaubat dan mengesahkan Allah, maka ia akan benar-benar kembali suci. Allah lah yang melindungi anak kecil yang sedang tidur dari kekejaman para penguasa. Dialah pula yang memeliharanya di pulau tempat tinggal binatang raksasa. Ketika ia masih kecil, dialah yang mengajarkan keesaan Allah dan sholat melalui tulisan kepercayaannya, Jibril. Ia maha kuasa untuk memaafkan fitnah yang dibuatnya kepada Bani Israel, asalkan dia beriman kepada Al-Masih, yakni Nabi Isa alaihi salam, dan kepada kitab Injil yang diturunkan kepadanya. Setelah mendengar jawaban tersebut dari orang yang diutusnya, Samiri segera berlalu pergi. Tampaknya pengalaman pahit ketika bertemu dengan Nabi Musa membuatnya jengah untuk bertemu dan bergaul dengan Nabi Isa. Apalagi tidak niatan sama sekali dalam hatinya untuk bertaubat, maka ia melanjutkan tradisi pengembaraannya dari satu negeri ke negeri lainnya. Kalau ada suatu tempat yang belum pernah dikunjunginya, maka ia akan segera menuju ke tempat tersebut. Setelah berabad-abad, tanpa ia menyadarinya, kerinduannya kepada pulau tempat Al-Jassasah itu muncul juga, dan ia mengarahkan perahunya ke sana. Samiri menambatkan perahunya, dan berjalan menuju gua tempat tinggalnya dulu. Tetapi tiba-tiba muncul Al-Jassasah menghalangi jalannya. Binatang raksasa berbulu tebal, teman masa kecilnya itu tidak sendirian. Ada 20 orang berwajah seperti matahari, tingginya seperti pepohonan, dan masing-masing dari mereka membawa semacam rantai besi bercampur baja, yang mengkilat laksana emas. Ibnu Samirah yang mempunyai pengetahuan luas tentang berbagai macam barang tambang di bumi,
sepertinya tidak mengenali jenis logam tersebut. Tiba-tiba saja ia merasakan suatu ketakutan amat dalam, sehingga tubuhnya menggigil. Padahal selama ini, ia tidak pernah merasa takut kepada apapun dan siapapun, termasuk ketika ia menghadapi Nabi Musa alaihi salam. Ketakutan yang pertama kali dirasakannya itu, membuat dia lupa jati dirinya, lupa pada kecerdikannya, lupa pada kekuatannya, kesombongannya, ambisinya, dan lupa dengan kelebihannya, yang selama ini yang menjadi andalannya. Dengan terbata-bata ia berkata, "Apa ini? Siapa mereka? Dan bagaimana mereka sampai di sini?" Al-Jassasah berkata dengan tegas, "Wahai orang yang paling bodoh, engkau telah menyia-nyiakan dua kesempatan untuk bertaubat, yakni ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, dan Nabi Isa alaihi salam. Kini tidak tersisa lagi bagimu, kecuali janji terakhir." Belum sempat Samiri berkata atau berbuat apapun, 20 orang berwajah cahaya itu menyerangnya, dan ia langsung pingsan karena saking takutnya. Ketika terbangun ia telah berada di gua, kaki dan tangannya terbelenggu, dengan rantai yang cukup panjang, sehingga bisa bergerak leluasa di gua tersebut. Ketika dia mencoba mengerahkan kekuatan dan ilmunya untuk membuka rantai tersebut, tampaknya sia-sia saja. Padahal berbagai jenis logam di bumi, dengan mudah dikendalikannya dengan ilmu dan kekuatannya. Al-Jassasah, yang juga berada di gua tersebut, setelah melihatnya putus asa dengan segala upayanya, berkata dengan tegas kepadanya, "Wahai Dajjal masa depan, sekarang engkau berada di zaman penutup para nabi. Kekasih Allah, Shallallahu alaihi wasallam, ia telah lahir beberapa hari yang lalu, ketika engkau berada di tengah lautan. Engkau berada di penghujung akhir zaman di bumi, janji Allah telah datang masanya, engkau tidak akan terlepas dari belenggumu itu, kecuali jika kekasih Allah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam telah wafat. Tanda keluarmu sebagai orang yang sombong di muka bumi adalah terputusnya pohon kurma baisan dari berbuah, berkurangnya air danau Tobariyah, mengeringnya mata air Sugar, dan banyak terjadinya gempa bumi yang dahsyat." Setelah memberikan penjelasan, Al-Jassasah kemudian meninggalkannya sendirian. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah tentang Dajjal, sosok yang akan muncul di akhir zaman. Kisah berikutnya, yaitu tentang munculnya kembali Dajjal di muka bumi, akan dibahas pada konten berikutnya. Semoga kisah ini bisa bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.